Oke, kita masuk dalam doa ya. Ya, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu. Hari ini kami masuki pada satu hati Tuhan yang terdalam. Kami melihat bahwa ada kekuatan yang dilimpahkan pada kami, kekuatan yang melebihi daripada segala kelemahan, kejahatan, pemberontakan, dan kekerasan akan hati kami. Bahkan seperti bangsa Israel juga Tuhan nantikan selama bertahun-tahun, bahkan dari abad ke abad, satu rahasia yang besar yang akhirnya terwujud dalam kasih yang nyata, kasih yang jelas kami lihat, dan khususnya pada masa-masa perayaan Natal ini, kami tidak ingin kehilangan makna dari Natal itu sendiri. Allah menjadi manusia. Kami bersyukur jika kami bisa mengerti, memiliki, dan menikmatinya dalam perjalanan hidup kami. Dan kami terus dikuatkan, diberikan pengharapan bahwa kami tidak hidup sementara hanya di dunia ini, tetapi kami sungguh-sungguh melihat satu kota yang indah, satu kota yang penuh dengan kasih Tuhan, dan di sana tidak ada dosa yang bertahta dan tidak ada satu kegelapan yang muncul, semua di dalam terang Tuhan dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami supaya kami mengenal kasih Bapa yang luar biasa ini. Kami serahkan hati kami, biarlah Roh Tuhan memimpin kami dan memberikan pemahaman yang jauh lebih dalam daripada hanya pengertian kami, sampai ke relung hati dan jiwa kami yang terdalam. Kasih Tuhan berada di sana. Terima kasih Bapa, kami serahkan hati kami siap untuk diajar, mendengarkan firman Tuhan dan diubahkan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini. Amin. Ya, hari ini kita belajar ayat firman Tuhan ya. Saya akan membacakan terlebih dulu 1 Yohanes pasal 4. Ada beberapa hal tentang kasih Allah ya. Allah adalah kasih itu. Tapi ayat yang kita bahas itu Yohanes 16 ayat 27 ya. Nah, ini saya bacakan dari 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-16. Ayat 16, demikian bunyi firman Tuhan. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Dan Allah di dalam dia. Kasih itu yang mengikat kita bisa bersekutu dan menikmati hadirat Allah. Jadi itu kasih ya. Jadi ini kuncinya kasih. Jadi hukum utama terutama itu adalah hukum kasih, hukum hadirat Allah yang memimpin kita, yang melimpahi kita dengan belas kasihannya, dan kemudian kita mencintai sesama kita dengan kasih dan belas kasihan dari Allah itu sendiri. Ayat yang 17, dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ya, penghakiman dan ketakutan itu satu kondisi yang ada sangkut paut dan keterkaitan. Jadi dihakimi, pasti semua orang yang tanpa Kristus itu bukan hanya ketakutan ya, tapi kegementaran. Jadi kegentaran juga dan ketakutan sangat luar biasa. Nah, di sini dikatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah, ayat 19 ini ya, menjadi ayat yang penting. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu. Jadi before atau antecedent love. Jadi Allah mencintai sebelum kita mencintai dia. Allah mencintai sebelum semua itu menimpa kita. Allah mengasihi kita karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, nah, kita tahu bahwa membenci itu sama dengan membunuh. Membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi kasih itu harus menampakkan, bukan sesuatu yang
angan-angan, tetapi kasih itu harus nyata dalam perbuatan dan di dalam kebenaran Tuhan, dalam jalan Tuhan. Dikatakan karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi ini satu paralel yang tidak bisa berkaitan, yang tidak bisa dilepaskan, sebab dan akibat. Jadi kalau ada kasih, ya kamu pasti mengasihi saudaramu, tidak mungkin membenci. Kalau ada kasih, kamu tidak mungkin membunuh dia dan kemudian membenci dia, terus memusuh dia. Nah, itu tidak mungkin. Di sini ya. 21. Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Dan dikatakan harus saling mengasihi, itu saling keterkaitan. Jadi keterkaitan kita dengan sesama kita, keterkaitan kita dengan kasih Allah, dan kita tidak bisa mengasihi dengan cara kita sendiri, dengan diri kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri. Kita bisa mengasihi karena Allah yang memberikan kasihnya kepada kita. Barulah kita bisa menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan. Nah, kita lihat Yohanes 16 yang kita bahas hari ini ya. Yohanes 16 ayat yang ke-27. Ya. Yohanes 16 ayat 27. Nah, saya akan bacakan dari ayat yang ke-19, sorry ya. Ayat 19. Yohanes 16 ayat 19. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi? Yaitu tinggal sesaat saja, dan kamu tidak melihat aku. Dan tinggal sesaat saja pula, dan kamu akan melihat aku. Jadi ada dua. Tinggal sesaat saja kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula, dan kamu akan melihat aku. Jadi ini antara kematian Kristus di dalam menanggung dosa, dan kebangkitan dia kemudian menampakkan diri pada murid-murid. Jadi kamu kehilangan aku, dan nanti pada saat yang sama juga, yang waktu cuma 3 hari itu, kamu akan bertemu aku juga. Jadi kehilangan yang luar biasa, tapi juga mendapatkan satu kesatuan yang tidak akan terpisahkan. Jadi terpisah karena dosa, dan kemudian diikat bersekutu dengan Kristus yang tanpa dosa, dan itulah persekutuan yang kekal. Ya. 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Jadi 3 hari itu mengubah duka cita menjadi sukacita. Salib Kristus itu mengubah duka cita akhirnya menjadi satu kemenangan, kebangkitan, dan sukacita yang besar. Dan itu lambang dari kematian dan kebangkitan Kristus. 21. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Dan semua ibu-ibu yang pernah melahirkan tahu ini semua. Cuman bapak yang nggak tahu. Kenapa? Karena kita nggak pernah melahirkan gitu kan. Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Jadi ini ilustrasi gambaran ya. Jadi bagaimana itu rasanya, sakitnya waktu mau mengandung itu. Aduh, banyak orang kapok-kapok tapi punya anak 11 gitu. Aduh, saya nggak mau lagi punya anak. Akhirnya punya anak. Ya, sukacita yang dilihat ya sebenarnya. Anak itu sebenarnya kan sukacita. Walaupun dimulai dengan penderitaan. Dan itu lambang dari keselamatan. Lahirnya seorang anak itu lambang keselamatan. Dan itu lambang akan hidup yang kekal. Jadi penderitaan kita tidak setara, tidak sekualitas dengan apa? Dengan sukacita yang kita terima. Penderitaan kita di dunia dengan sukacita seorang ibu yang melihat anak, itu langsung penderitaannya itu nggak kerasa. Nah, kita di surga juga sama. Ya, kita bertemu dengan Kristus. Seluruh penderitaan kita, apapun, itu menjadi sirna dan ganti sukacita yang tiada berkesudahan. Dan ini adalah janji Tuhan. Kita akan menikmati bersama-sama nanti. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Jadi minta itu, doa itu kepada siapa? Kepada Bapa. Dan tidak diajarkan oleh Tuhan Yesus, kamu minta dalam, kamu berdoa pada saya, nanti dalam nama saya tak kasih kamu. Ya, saya akan kabulkan gitu. Enggak. Kamu minta kepada Bapa. Jadi Tuhan Yesus mengajar tujuan doa kita itu adalah Bapa. Ya, bukan berarti kita tidak boleh berdoa kepada Roh Kudus. Enggak, tujuan doa kita itu adalah Bapa.
yang memiliki kehendak yang sempurna dan yang merancang, mengutus anak, mengutus Roh Kudus itu semua Bapa. Oke, kita lihat ya ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Semua ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Nah ini ya, ayat 26-27 penting. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Ya, doa pengantara itu Yesus dalam nama Yesus, Tuhan Yesus. Nah itu pengantara. Tujuan doa kita kepada Bapa tetap. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Perhatikan kalimat ini. Bahwa aku meminta bagimu, aku meminta kamu itu kepada Bapa. Supaya dalam namaku, kasih Bapa, kehendak Bapa itu dinyatakan padamu dan kamu akan mengerti. Dan kamu akan menyambut semuanya dengan dalam namaku. Dalam kekuatanku, dalam karyaku, dalam anugerah yang aku berikan padamu. Dan ini maksudnya seperti itu. Nah, bagaimanakah Allah mengasihi kita? Ini ayat 27. Sebab, nah, perhatikan kata sebab. Jadi kasih Bapa itu menjadi sumber sebab segala sesuatu. Nanti saya jelaskan ini ya. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu. Karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Jadi saudara begini. Kasih Allah Bapa itu yang membuat kita bisa mengasihi Kristus. Nah, kasih Kristus kepada kita itu juga karena kasih Kristus diterima dari Bapa yang mengasihi anak. Dan anak mengasihi Bapa, barulah anak mengasihi kita. Dengan kasih siapa? Dengan kasih Bapa melalui kasih anak. Jadi Bapa lah yang menjadi sumber penggerak dari kasih, yang mengalirkan kasih melalui kasih yang diterima dan disalurkan oleh Kristus. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Ini kuncinya, jadi kasih itu kuncinya di mana? Perantara kasih itu di mana? Nah, kita ada istilah mediator of love. Itu adalah Kristus. Mediator ya, mediator adalah Kristus. Jadi, tanpa Kristus kita nggak bisa mendapatkan kasih Allah yang langsung kepada kita. Dan kita dikasih oleh Bapa langsung. Kita dikasih Bapa langsung dan nanti tidak tendeng aling-aling dan kasih Bapa itu akan mengalir melalui Kristus ya. Dan itu jelas sekali. Ayat yang ke-28. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia, aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Di sini. Dan murid-murid berkata demikian. Kata murid-muridnya, lihat, sekarang engkau berterus terang atau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu, karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Jawab Yesus pada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat saatnya akan datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing di tempatnya sendiri. Dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi penderitaan itu dikalahkan oleh Kristus seperti seorang yang melahirkan anak. Penderitaan itu sementara dan duka cita itu sementara. Sukacita, kegembiraan, dan kenikmatan akan hidup bersama dengan Tuhan itu akan menjadi selama-lamanya. Oke ya. Nah, kita di sini melihat bahwa kasih itu memiliki satu kekuatan yang tak terkalahkan. Bahkan maut itu tidak bisa mengalahkan kasih. Ketakutan itu dikalahkan oleh kasih. Nah, yang kedua, kasih itu adalah sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri. Kasih itu terikat dan bergantung. Jadi kalau saya mengasihi, kasih saya itu akan sempurna jika saya saling mengasihi. Jadi sesama orang-orang percaya itu tidak bisa mengasihi itu hanya saya mengasihi kamu, kamu nggak mengasihi saya. Ya, saya kan harus dilayani. Saya kan nggak bisa apa-apa. Saya kan punya kelemahan. Nah, saya dilayani. Nah, betul kamu dilayani. Setelah kamu bisa dan kamu berdiri sendiri dan bisa melakukan semuanya, maka kamu harus melayani orang lain. Jadi kasih itu tidak memanjakan. Kasih itu tidak membuat orang itu dipasifkan.
Kasih tidak membuat orang itu menjadi orang yang berdiam. Tidak. Nah, kita berbeda dengan agama-agama mengatakan bahwa tidak melakukan perbuatan-perbuatan supaya kita menjadi hidup yang suci. Nah, itu namanya aliran-aliran kebatinan gitu ya. Jadi hal-hal yang bersifat manusiawi tidak dilakukan. Nah, orang Kristen nggak seperti itu. Bahwa kita adalah orang-orang yang bergantung pada orang lain, dalam arti adalah orang-orang itu adalah orang-orang yang memiliki kasih yang sama seperti kita. Kasih tidak bisa berdiri sendiri. Jadi semakin kasih itu berpusat pada diri, itu semakin kasih itu yang kita miliki menjadikan kita seperti Allah. Kita menjadi orang yang harus dilayani, orang yang harus menjadi pusat daripada semua, dan seperti bayi itu kalau nangis harus dilayani. Dia kalau mau ngengek, mau apapun, karena bayi nggak bisa apa-apa, dan dia cuman bisanya nangis aja. Nangisnya juga bermacam-macam. Nangis pipis, nangis ngengek, nangis lapar, nangis karena nggak enak. Itu bayi itu punya tangisan bermacam-macam. Cuman kita nggak ngerti aja gitu ya. Karena waktu anak saya kecil itu saya tahu, oh ini nangis karena mau pipis gitu ya. Lama-lama bisa ngerti gitu, oh begini. Nah, pengalaman jadi bapak atau ibu, kebanyakan kita tahu ya. Menangis itu, oh ini nangis nggak enak dia, ini nangis kayak gelisah gitu. Nah, terus saja. Nah, di situ kita bisa merasakan itu. Jadi, kalau kita melihat bahwa kasih itu betul-betul itu mendewasakan, kasih itu menguatkan, kasih itu memandirikan, kasih itu membuat orang itu aktif di situ. Jadi kekuatan kasih Allah itu mengaktifkan kita, mengasihi sesama kita, termasuk merupakan wujud kasih Allah. Jadi kalau kamu mau mengasihi Allah, paling gampang itu apa? Kasih sesamamu, kasih saudaramu seiman. Dan nyatakan kasih Allah di sana. Dan kamu memiliki kasih Allah, kasih Bapa. Itu jelas sekali. Nah, yang keempat, kasih itu bukan perasaan. Aduh, saya kok kasihan dengan orang ini, aku kasih kamu. Bukan, saudara. Banyak orang berbuat baik itu karena perasaan. Ada orang kelihatan ya mungkin cacat, mungkin kondisinya sangat lemah, mungkin betul-betul nggak bisa apa-apa, dan kita iba itu kan perasaannya, dan kemudian kita memberikan bantuan kepada dia. Nah, saudara, itu bukan kasih, itu adalah wujud daripada ekspresi kasih. Kasih itu berdasarkan apa? Kasih itu lahir karena begitu besar kasih Allah, karena kebenaran, kekudusannya, dan keadilannya, dan itulah kasih yang benar. Jadi waktu saya mengasihi orang, kita harus berpikir, kasih yang benar itu bagaimana? Kasih yang ada gimana? Waktu kita mengasihi orang, loh orang ini sudah kaya raya, tapi dia ngemis. Tapi dia punya kekayaan luar biasa. Kita tahu, wah ini orang kaya, rumahnya besar, tapi jadi ngemis. Kamu kasih. Nah, kamu bukan mengasihi. Kamu merusak orang-orang dan merusak masyarakat. Jadi orang ngemis kita kasih itu, kita bukan menolong orang loh. Kita merusak orang dan merusak sosial kita. Kalau kita betul-betul lihat orang perlu dikasih, kasih nggak apa-apa. Kita tahu kan. Tapi kalau dia ngemis merupakan pekerjaan dan dia merupakan orang-orang yang dalam titik disable di dalam arti sosial, saudara, karena dia tidak mampu bekerja, itu masih kita bisa mengerti. Tapi kalau dia bisa bekerja, walaupun ada orang cacat, masih bisa bekerja dan berjuang gitu ya. Tetapi kalau kita biarkan seperti itu, tambah lama orang itu banyak yang hidup seperti itu. Mau apa? Mau dikasih, mau dimanjakan dengan cara apa? Ya cuman buka tangan aja, enak di pinggir jalan. Buka tangan dengan wajah sedih, dapat jutaan, gitu kan? Apakah ini mendidik? Enggak, kasih tidak seperti itu. Kasih bukan bersumber pada perasaan saja, tapi kasih bersumber pada kebenaran Allah, keadilan Allah, dan kalau kita lihat, kita harus menjadikan orang itu dewasa, disiplin di situ, ya. Jadi tidak membuat orang itu tidak aktif dan semuanya. Nah, kita selalu melihat bahwa kasih itu mengaktifkan, membuat orang dewasa dan membuat orang itu mengerti dirinya, dan orang itu akhirnya bisa bekerja mandiri, bukan bergantung pada orang lain. Tuhan Yesus mengatakan, bahagialah orang yang memberi daripada menerima. Dan itu jiwa orang Kristen. Itu jiwanya adalah dia seperti Allah, membagikan berkatnya, membagikan seluruh hidupnya, dan menyerahkan sebagai persembahan. Ya, itu inti. Oke, nah saudara perhatikan, kasih Allah itu adalah kasih Bapa ya. Kasih Bapa adalah kasih sumber, kasih orisinil, yang dilakukan dengan hati yang bebas dan dilakukan dengan tanpa ada kegagalan.
Allah kalau mengasihi kita, Allah mengasihi kita tanpa kegagalan. Walaupun kita bisa gagal, bisa dibuang oleh Tuhan, bisa dihajar oleh Tuhan, tapi kasih Allah tidak berubah. Dan ini yang sulit kita mengerti. Kasih kita itu berubah. Kasih kita bisa kadang-kadang kadarnya itu turun. Bisa menjadi jengkel, marah, kebencian. Itu bisa. Tapi Allah itu kasihnya tetap selama-lamanya. Begitu aku mengasihi kamu, aku akan mengasihi selama-lamanya. Karena kasih Allah itu kekal, sempurna, dan penuh. Dan tidak pernah gagal. Dia tak pernah gagal. Sebab dia Allah. Karena ada lagunya itu kan. Dan tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Dan diubahkan oleh siapapun. Dan kasih Allah itu selalu jelas dan terdeteksi dan bisa dibedakan. Nah, itu ciri kasih Allah. Bapak itu ya. Di dalam kasih Bapak itu begitu. Nah, saudara perhatikan. Kalau kita mengasihi, itu kasih kita tuh sangat-sangat perhitungan. Tapi Bapak mengasihi itu dengan bountiful, dengan limpah. Tapi kita mengasihi Allah dengan apa? Dutiful. Dutiful itu artinya kasih yang berdasarkan ukuran-ukuran kerja, ukuran hubungan manusia. Wah, kamu bukan bapak saya, bukan emak saya, bukan ibu saya. Ngapain saya nolong kamu? Saya lebih baik nolong anak saya. Nah, itu kasih manusia tuh ada ukuran-ukuran keterbatasannya. Tapi kasih Allah tak terbatas, melampaui kejahatan kita, melampaui dosa kita, melampaui ketidaksetiaan kita. Dia mengasihi kamu dengan dirinya sendiri. Bukan karena perasaan kepada kamu. Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak pernah mempercayakan hatiku, hati Bapa, kepercayaan kepada manusia. Jadi Allah percaya pada siapa? Pada dirinya sendiri, bukan pada manusia. Allah tidak pernah mempercayakan hatinya pada manusia. Nggak bisa, manusia penuh dengan dosa kelemahan. Allah sempurna, dia percaya pada diri sendiri, percaya pada rancangannya, percaya pada kekuatannya, karena dia maha kuasa, maha hadir, maha tahu, dan maha limpah semuanya. Ini kasih Bapa. Ya. Selalu Bapak itu mengasihi kita, itu melihat jauh ke depan. Sebelumnya dia sudah menyediakan semuanya. Nah, kita memiliki seorang anak gitu ya. Nah, kita mengasihi anak kita. Bagaimana cara mengasihi anak kita? Kita memproyeksikan bahwa anak kita nanti akan sekolah, dia akan begini-begini. Nah, kita waktu bekerja, kita menyisihkan semua untuk apa? Untuk planning, preparation, untuk persiapan dan rencana untuk anak saya. Dan itu adalah kasih yang dewasa. Kasih yang bukan, ya nanti tergantung kamu lah. Hidup-hidupmu nanti minta doa Tuhan aja gitu. Nggak bisa. Kasih Allah itu membuat orang itu mempersiapkan semuanya. Dan kalau kita di dalam pastoral konseling pernikahan gitu ya, kita biasa mengajar apa? Kamu kalau punya anak bagaimana, kalau kamu, dan bagaimana pendapatmu sekarang. Dan itu semua dihitung. Kecuali ya, kita jelas bahwa kita dalam kondisi tertentu kita nggak bisa apa-apa karena PHK atau apapun. Nah, itu kita nggak bisa melihat sebagai hal-hal yang bisa direncanakan secara keuangan karena memang modalnya nggak ada. Tetapi dalam hati kita itu semua bisa diatur. Jadi kasih itu mempersiapkan, kasih itu membuat kita itu berpikir sebelumnya, dan kasih itu selalu membuat orang itu mampu untuk berpikir menghadapi masa depan dan tidak ada ketakutan. Kenapa? Karena kita tahu Allah memikirkan sebelumnya. Semua asuransi itu menanggung sebelum terjadi. Nah, itu sifat daripada apa? Kasih Allah sebenarnya. Jadi kalau kita lihat assurance gitu kan, jadi semua asuransi yang dijaminkan semuanya itu adalah kamu belum mati sudah dijamin kamu akan dikasih uang. Tapi dengan cara apa? Kamu bertanggung jawab menabung. Jadi menyetorkan uang. Jadi sebenarnya siapa yang bertanggung jawab? Ya diri saya sendiri. Nah, badan asuransi itu hanya menolong kita. Tapi yang untung apa? Ya badan asuransi. Kita untungnya kalau kita mati, gitu kan, baru untung. Dalam arti mati kok untung gitu, ya asuransi. Kecelakaan kok untung, ya asuransi. Baru terjadi kecelakaan, baru kamu dapat asuransi. Kalau enggak, ya tabungan aja kamu dapat. Kalau itu tabungan ya. Kalau asuransi yang utuh ya hilang semua. Jadi bawa asuransinya. Kenapa asuransi itu kaya raya? Karena dia sistemnya adalah jasa. Dan dia mengambil semua dari jasa kita, diambil keuntungannya. Dan kalau satu orang, bayangkan kalau itu 1 juta orang. Nah, itu bisa triliunan dapatnya dari perusahaan asuransi. Ya, itu cara berpikirnya seperti itu. Walaupun satu sisi menolong, tapi sisi yang lain, ya dia dapat untung banyak. Dan itulah dunia. Itulah kita tanda petik keadilan dunia.
dan itu belum tentu keadilan Allah di situ ya. Nah ini, oke, kita lihat sekarang. Perhatikan kalimat, kalau kamu bisa mengasihi karena Allah mengasihi kamu. Nah, kita akan melihat begini ya. Jadi semua gerakan kasih itu dimulai dari mana? Dari Bapa. Jadi Bapa ini menjadi alasan utama mengapa ada ayat begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Kasihnya siapa yang begitu besar kasih Allah itu? Dan jelas Tuhan Yesus mengatakan dan mengajarkan kepada kita adalah Bapa. Bapa yang mengasihi kamu. Bapa yang merencanakan. Bapa yang mengutus aku. Bapa semuanya. Jadi Bapa itu adalah rootnya, akarnya, sebabnya, dan semua yang membuat kasih itu kemudian mengalir kepada kita. Itu yang menghendaki, yang berpikir, yang artinya memotivasinya, dan motifnya itu semua Bapa, kasih Bapa di dalam hidup kita ini. Dan bagaimana Bapa itu mengalirkan kasihnya? Nah, baru ada mediator of love. Di situ, tanpa Kristus ya kita nggak bisa mengasihi Bapa. Dan kita melalui Kristus kita bisa dikasih Bapa secara langsung. Secara langsung ya, kasih Bapa mengalir daripada kita. Ya, oke. Nah, istilah daripada ayat 27 dikatakan di sini, Yohanes 16:27. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu. Karena kamu telah percaya, kamu mengasihi aku, kamu telah percaya kepadaku, mengasihi aku, maka Bapa sendiri mengasihi kamu. Loh Bapak, bagaimana Bapak mengasihi saya? Dengan cara Bapak memberikan anaknya dan kamu percaya kepada dia dan mengasihi dia. Dan itulah kasih Bapak, saudara. Jadi Bapak sendiri mengasihi kamu dengan apa? Dengan kamu menjadikan kamu percaya menerima saya. Nah itu kasih Bapak. Apa kasih Bapak? Kamu bisa menerima Yesus, menerima kasih Kristus, dan itulah kasih Bapak. Jadi sebelum saya menerima kasih Kristus, saya dibuka dulu menerima kasih Bapa yang bisa menerima kasih Kristus. Saudara jangan bingung. Jadi kasih Kristus bisa kita terima karena Bapa lebih dulu mengasihi saya. Loh kan kita selama ini percaya Yesus mengasihi saya dulu, dari kemudian saya bisa mengasihi Tuhan gitu. Nah saudara di ayat ini Yesus mengatakan, bukan gitu. Bukan saya mengasihi kamu, kamu mampu mengasihi Bapak. Bukan. Kamu mengasihi saya, itu karena Bapak mengasihi kamu. Kamu membuat kamu bisa datang kepada saya, kamu ditarik Bapak, dan kamu percaya kepada saya. Itulah kasih Bapak yang langsung diberikan kepada kamu. Dan diwujudkan dengan apa? Dengan saya yang mengasihi kamu dan kamu mengasihi saya. Dan semua awalnya dari Tuhan. Jadi langkah pertama kasih itu, yang mengawalinya, yang memulainya adalah Bapa dan mendorong kamu datang mengasihi aku, percaya kepadaku. Saudara ini apa ya kalau saya ngomong ini sesuatu yang sepertinya ringan, sepertinya sederhana, tapi ini sebenarnya nggak sederhana. Karena pikiran kita selama ini nggak pernah kita berpikir, saya mengasihi Kristus, dari mana kamu bisa mengasihi Kristus? Kekuatan apa kamu? Nah, kamu harus menerima dulu kasih Bapa. Dan kasih Bapa inilah yang melahirbarukan kita. Kasih Bapa inilah yang mengubahkan kita. Yang tidak setia menjadi setia. Yang jauh dari Allah menjadi dekat dengan Bapa. Yang dulu kita bukan anak-anak terang, anak-anak gelap menjadi anak-anak Bapa, anak kegelapan menjadi anak terang, anak surgawi. Dan itu adalah kasih Bapa. Kita ditarik, kita digerakkan oleh Bapa. Bagaimana Bapak menggerakkan itu? Dengan memberikan anaknya. Dan kemudian kamu bergerak menuju anaknya. Nah, gerakan awal kita percaya pada Kristus, itulah kasih Allah. Itulah kasih Bapa. Nah, saudara, tanpa digerakkan dengan kekuatan kasih Bapa ini, tidak ada orang percaya pada Kristus. Dan waktu kita digerakkan oleh kasih Bapa yang tidak terlihat itu, yang tidak pernah terpikirkan oleh kita, dan kita percaya pada Kristus, barulah kita mau menerima wujud kasih Allah nyata dalam hidup kita. Di dalam siapa? Kristus. Oh Tuhan, Engkau mengasihi aku. Tuhan Yesus. Nah, waktu kita menerima kasih Kristus, kita sudah dimulai dengan apa? Dengan gerakan kasih Bapa yang memotivasi kita, menggerakkan hidup kita untuk menerima kasih Kristus. Jadi semua ini bukan karena saya. Banyak orang berkata malah kebalik. Karena saya percaya, saya mampu bisa percaya pada Tuhan Yesus, maka saya baru bisa menerima Tuhan. Kalau saya nggak percaya, Tuhan nggak bisa. Nah, inilah ada ajaran-ajaran seperti ini. Kenapa?
Karena mereka tidak melihat ada kasih yang menggerakkan, ada kasih yang mengawali, ada kasih yang menarik kita dari dunia kegelapan menuju pada kasih Bapa di dalam Kristus. Nah, gerakan inilah yang disebut sebagai apa? Jadi pre-love action. Jadi gerakan kasih yang awal, pre-love action. Jadi kekuatan kasih awal yang mengasihi kita datang pada kasih yang sempurna, wujudnya dari kasih Bapa itu. Itu apa? Kristus yang mati. Dan kita lihat wujud kasihnya. Tapi motivasi kasih yang menggerakkan kita datang pada wujud kasih itu siapa? Kasih Bapa. Tuhan Yesus juga mengatakan ini, Bapa sendiri yang mengasihi kamu. Jadi awalnya bukan dari saya, dari Bapa. Bayangkan, saudara. Jadi kasih itu yang memulai siapa? Dari Bapa. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, Allah adalah kasih dan tidak disebutkan pribadinya. Tetapi Yesus membukakan rahasia ini. Bapa sendiri yang mengasihi kamu. Baru kita sadar. Ya. Jadi ini sesuatu yang luar biasa nih. Ya. Saya akan memperjelas lagi. Ya. Dalam arti di sini. Ya. Nah, kita lihat ini ya. Nah, saudara perhatikan. Saudara begini ya. Jadi, jangan salah mengerti. Ini satu ajaran yang oleh kaum Puritan itu menjadi ajaran yang berbeda dengan kekristenan atau yang lain. Saudara. Ada sesuatu yang sangat unik, yang begitu dalam, yang dibuka oleh orang reformator kaum Puritan itu, yang sangat mencintai firman Tuhan dan membukakan rahasia tentang kasih ini. Nah, saudara perhatikan. Bapa mengasihi kita bukan karena keberdosaan kita. Bukan karena kejahatan kita. Atau bukan karena pekerjaan pelayanan pengantaran Kristus. Nah, saudara perhatikan. Jangan salah ngerti ini. Jadi Kristus itu bukan alasan bahwa kasih mula-mulanya adalah di dalam Kristus mati bagi kita. Bukan, saudara. Nah, saudara perhatikan. Jadi waktu Allah mengasihi kita, bukan karena keberdosaan kita. Maksudnya begini. Nah, perhatikan. Orang ditanya, Yesus datang ke dunia karena apa? Ya karena manusia berdosa. Kita jatuh dalam dosa. Dan kita tidak bisa menyelamatkan diri. Maka itulah alasannya, sebabnya Yesus datang ke dunia. Saudara, ini salah besar. Kenapa, saudara? Karena tidak pernah Allah digerakkan menyatakan kasihnya itu karena dosa. Bukan, saudara. Allah mengasihi kita bukan karena dosa. Coba bayangkan, masa Allah digerakkan oleh dosa? Bukan. Allah digerakkan oleh kekudusannya. Allah digerakkan oleh kasihnya. Itu benar. Tapi kita ngomong-ngomong, mengapa Yesus datang ke dunia? Yesus datang ke dunia karena manusia berdosa. Dan banyak khotbah, ribuan, hampir semua khotbah itu saya dengar. Banyak yang mengatakan khotbah, kita percaya pada Yesus. Kenapa? Karena Yesus menyelamatkan kita. Kenapa Yesus menyelamatkan? Karena kita berdosa. Kita tidak bisa selamatkan diri. Sehingga Yesus menyelamatkan kita. Jadi sebabnya Yesus datang ke dunia karena dosa. Saudara, ini salah. Pengertian ini bukan pengertian Alkitab. Kita melihat bahwa Allah datang ke dunia ini bukan karena dosa. Karena Bapa mengasihi orang-orang berdosa. Nah, ini beda sekali, saudara. Kelihatannya sama, tapi ujungnya nanti yang menentukan siapa? Saudara, yang menentukan diri saya. Kalau saya tetap dalam dosa, berarti Tuhan tidak mengasihi saya. Jadi dosa yang menentukan. Dan itu menjadi satu aliran di gereja, satu aliran anugerah Allah, satu aliran manusia yang menentukannya. Ini Allah menentukan. Nah, di dalam Alkitab, semua kasih berawal dari Bapa, anugerah Bapa. Dan tidak ada cawe-cawe, tidak ada karya setetes, setitik pun. Dan satu karya pun dari manusia nggak ada, saudara. Keselamatan itu betul-betul karya Allah, kepada Allah, dan untuk memuliakan Allah. Dari Allah, kepada Allah, bagi Allah, dan selamanya untuk Allah. Bukan dari kita. Jadi Yesus datang ke dunia karena apa? Karena manusia berdosa. Jadi karena dosamu. Kalau kamu tidak berdosa, Tuhan Yesus tidak datang ke dunia. Nah, saudara, ini alasan menjadikan orang berpikir bahwa Yesus datang itu karena kepaksa. Kenapa kepaksa? Karena ada dosa, dia datang. Kalau nggak ada dosa, dia nggak datang. Kerjaan Tuhan ditentukan apa? Dengan dosa manusia. Saudara, ini betul-betul salah. Jadi pekerjaan kasih Allah Bapa adalah penyebab asal muasal dari kasih pelayanan Kristus sendiri.
Jadi Yesus sendiri berkata-kata mengatakan apa? Karena Bapa yang menghendaki. Aku melakukan pekerjaan, aku melakukan kasih Bapa. Aku bukan melakukan dari diriku, bukan dari kasihku sendiri, bukan. Tapi dari Bapa. Bukan berpusat pada diriku, tapi dari Bapa. Kasih Bapa, kehendak Bapa, pekerjaan Bapa yang aku lakukan. Saudara, di sini kita melihat ada satu kekuatan yang dibagikan oleh Tuhan Yesus. Satu pengajaran tentang kasih Bapa, tentang Bapa adalah sumber dari segala sesuatu. Itu Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan kepada kita. Sehingga kita bisa melihat jelas. Jadi kita seringkali dipengaruhi dengan dunia sebab akibat seperti itu. Dan kita melihat bahwa dosa itu menjadi penentu akan kasih Allah. Bukan. Kasih Allah menjadi penentu menerima dosa dan menghapus serta menebus dosa. Itu kasih Allah. Jadi dosa tidak pernah menentukan apapun. Kegelapan perbuatan jahat tidak menentukan Allah untuk bergerak. Bukan. Tapi karena kekudusannya, karena kasih Allah, karena keadilannya, dosa itu dihukum Allah. Sodom Gomora dihancurkan. Zaman Nuh semua manusia dibunuh, dibinasakan Tuhan. Itu bukan karena dosa, bukan. Karena kekudusan Allah. Maka Tuhan murka dan orang-orang berdosa dihancurkan oleh Tuhan. Bukan diselamatkan. Dan hanya 8 orang yang diselamatkan. Dan itu pekerjaan siapa? Kasih Bapa, kasih Allah yang dinyatakan ke dalam hidup manusia. Jadi kasih Bapa itu yang menggerakkan kasih Kristus, yang menggerakkan kasih kita untuk datang mengasihi Kristus dan Kristus mengasihi Bapanya. Jadi kita tidak boleh bergantung kepada pekerjaan pelayanan apa yang kita lakukan dari kasih manusia. Kenapa? Karena kasih kita sangat tidak sempurna. Nah, saudara, kita tahu ini. Jadi kasih Kristus kepada kita itu adalah hasil dia mengasihi Bapa, dia menyerahkan pada Bapa, dan dia memberikan nyawanya. Itu bentuk wujud kasih yang paling dalam, yang paling sempurna, yang paling penuh. Dan tidak ada satu orang yang bisa melakukan itu kecuali Sang Anak. Jadi semua manusia di dunia ini tidak ada yang pernah melakukan kasih yang berkenan pada Bapa, yang menyenangkan hati Bapa. Itu hanya anak tunggalnya, anak sulungnya, yaitu Yesus Kristus, Sang Anak Allah. Nah, saudara, ini sesuatu yang betul-betul mengubah pikiran kita. Jadi kalau kita berbicara, kita tidak lagi mengatakan bahwa mengapa Allah menyelamatkan? Karena manusia berdosa. Kenapa Allah mengasihi? Karena saya perlu dikasihi. Karena saya tidak mengasihi Allah. Karena saya, dan alasannya semua bukan dari bawah, tapi dari atas. Semua datang kebaikan, kebenaran, dan damai sejahtera itu dari atas semua. Mulai dari awal dari Allah semua, bukan dari kita. Bumi tidak bisa memberikan damai sejahtera, tidak bisa menimbulkan dan menghasilkan damai sejahtera. Bumi ini hanya menghasilkan onak dan duri, dan kesusahan, penderitaan, dan semua. Ini bumi kita. Dunia kita ini seperti ini. Saudara, ditemukan banyak hasil baik-baik, teknologi baik. Saudara tahu, penyakit manusia semakin sulit sekali untuk ditangani. Dan begitu kita lihat dunia ini sudah di dalam kondisi yang tua, dalam kondisi yang mau mendekati hari akhirnya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, saudara perhatikan. Ya. Nah, kita lihat ini ya. Mana ya? Oke. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Jadi, kita masuk yang lebih dalam. Kasih Kristus pun itu adalah hasil dari ketaatan dia mengasihi Bapanya. Jadi kasih Kristus pun yang dilakukan oleh di kayu salib itu bukan sumbernya. Tapi sumbernya apa? Kasih Bapa. Nah, saudara, kita di dalam iman Kristen kita itu, kita semakin tahu, kita semakin banyak mengerti bahwa dulu kita berpikirnya banyak yang menyimpang gitu, yang menyeleweng, yang kadang-kadang kita pikir benar, waktu dicocokkan dengan Alkitab, loh, berarti saya ini salah ya? Salahnya apa? Nggak tepat, saudara. Jadi bukan salah total, bukan. Kadang-kadang saya bisa mengerti orang salah melihat kasih Kristus, saya bisa ngerti. Padahal kasih Kristus itu adalah wujud dari kasih Bapa. Jadi kasih Kristus itu bukan sebabnya, tapi akibatnya dari kasih Bapa. Akibat dari kasih yang begitu indah, kasih Bapa mencintai manusia, dan Kristus yang menyerahkan hidupnya taat pada Bapa, dan disitulah kasih Kristus menyerahkan nyawanya, mewujudkan kasih Allah, dan diberikan pada manusia. Jadi kasih Kristus adalah hasil buah, bukan penyebab alasan Allah mengasihi manusia berdosa. Coba bayangkan. Jadi Allah mengasihi, Bapa mengasihi kita, bukan
karena Kristusnya, tapi karena Bapaknya. Dan anak bukan mengasihi kita karena anaknya, tapi karena Bapa. Jadi Yesus mengasihi kita bukan karena dianya, karena Bapaknya. Dia menyerahkan semuanya. Saudara, ini dalam pengertian peraturan pribadi Allah itu sangat dibedakan dengan luar biasa. Tetapi kesamaannya sama semua. Semua melakukan pekerjaan penebusan, Bapa melakukan penebusan, penciptaan. Itu semua melakukan. Roh Kudus semua melakukan. Tetapi waktu kita melihat di dalam keselamatan, ada pembagian tugas-tugas peranan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan anaklah yang membukakan ini semuanya. Jadi penyebab Kristus menebus, menyelamatkan, mengampuni kita adalah kasih Bapa kepada anak. Dan wujud daripada kasih anak kepada Bapa adalah dia menyatakan itu kepada dia mengasihi dunia ini. Dan itu wujudnya. Dan itu adalah hasilnya, saudara. Jadi begitu besar kasih Bapa. Nah, ini motivasinya. Sehingga dia mengasihi dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah. Karena begitu besar kasih Bapa kepada dunia ini. Jadi yang menjadi kekuatan itu kasih itu. Bukan diri kita. Ya, semua kita akan tahu ini. Jadi kasih Bapa yang dimuliakan Yesus Kristus, yang mengutus dia, yang mengirim dia. Nah, kasih Kristus itulah bentuk manifestasi hasil akhir, hasil sempurna dari wujud kasih Bapa, yaitu apa? Kasih anak ini. Bapak mengasihi anak. Bagaimana Bapak mengasihi anak? Nah, saudara, ini satu rahasia yang sangat indah. Bapak mau terlepas dari anak. Saudara, hati Bapak sakit? Ya. Hati Bapak menderita? Ya. Hati Bapak begitu duka cita. Begitu dalam-dalam, bukan duka cita karena dosa, karena Bapak tidak berdosa. Duka cita di dalam kekudusannya. Dan disitulah dikatakan duka cita itu menimbulkan dan menghasilkan keselamatan. Menghasilkan Injil, Evangelion, berita sukacita. Dan itu dimulai dari mana? Bapak. Bapak itu sakit, penderitaan luar biasa. Banyak orang memikir, oh hanya Yesus yang menderita. Bukan, saudara. Yang paling menderita kita lihat adalah Bapak menderita. Kenapa? Dia terlepas dari anak yang dia kasihi. Yang mati bagi dosa-dosa kamu semuanya. Begitu besar kasihnya itu. Sehingga dia kehilangan anaknya itu. Dia merelakan untuk apa? Supaya anak membuat satu jembatan ketidakterpisahan kita. Supaya kita bisa dikasih oleh Bapa. Dan itu wujud dari apa? Dari kerelaan Bapa menyerahkan anaknya dan terpisah dari anaknya. Dan kasih terbesar adalah kasih yang terpisah. Untuk apa? Menyatukan selama-lamanya. Nah, saudara, ini adalah kasih yang kekal. Apa kasih kekal? Kasih yang terpisah karena pengorbanan anak. Dan dengan pengorbanan anak, Bapak kemudian menerima anak kembali. Aku belum datang kepada Bapak, jangan pegang aku. Aku belum sampai kepada Bapak, kamu jangan sentuh aku. Aku akan datang kepada Bapak. Dan di situ Bapak menantikan sang anak datang. Dengan apa? Dengan kemenangan dan dengan satu penyatuan. Dengan satu keterikatan yang kekal itu. Jadi keterpisahan kita di dalam dosa. Dan waktu Kristus terpisah dari Bapa, itu terpisah karena keselamatan waktu untuk manusia. Dan kesatuan Allah yang kekal itu kemudian timbul kembali. Dan kebangkitan Kristus membawa Kristus kembali bersama dengan hadirat Bapa. Manusianya, sorry. Manusianya. Kealahannya itu tidak terpisah. Kealahan tidak terpisah. Tapi waktu dia menjadi manusia dan dia menanggung dosa dan Tuhan murka dan Tuhan binasakan sang anak. Karena itulah jalan kehilangan. Jadi Bapa waktu menghukum anak itu dengan kasihnya itu. Dia menghukum karena dia tahu bahwa anaknya harus menyelamatkan manusia. Dan waktu dia hukum membunuh anak itu, membinasakan anak itu, saudara, bukan dengan satu kebencian, satu murka yang penuh dengan yang disebut sebagai kegelapan, bukan, tapi dengan terang kekudusan. Dan dia memukul anaknya, menghajar anaknya itu. Dan waktu anaknya mati, Allah menderita. Bapak itu menderita. Keterpisahan dengan anak. Anak menderita. Ya Eli, Eli lama sabachthani. Bapak di surga juga sama, saudara.
Dia menderita, tapi dia tidak ada perkataannya. Tidak dijelaskan dalam Alkitab. Tapi di sana Bapak menderita, anak menderita, Bapak menderita. Satu perasaan, satu roh. Kalau anak menderita, Bapak menderita. Kalau Bapak sukacita, anak sukacita. Dan waktu Bapak itu menyerahkan anaknya dan menanggung semua, dan dia hajar anaknya karena dosa manusia. Dan disitulah dia melihat bahwa di dalam penderitaan, keterpisahan itu, disitulah timbul satu kasih Bapak penantian akan kemenangan surgawi itu. Jadi selama 3 hari, anak di dalam manusia itu terpisah dari Allah. Dan Bapak menderita luar biasa karena anak terpisah dari hadiratnya. Dan masuk di dalam hukuman itu. Dan menerima hukuman itu. Dengan ketidakberdosaannya, hukuman itu kemudian diubahkan menjadi apa? Keterpisahan menjadi keterikatan selama-lamanya. Dan tidak ada maut lagi, tidak ada dosa lagi yang bisa mengikat sang anak. Dan dijanjikan kepada kita, dan tidak ada dosa maut yang mengikat semua orang percaya kepadaku. Orang-orang yang dikasih Bapa langsung. Dan itulah kasih yang sejati. Kasih kekal, kasih surgawi, kasih ilahi. Saudara, jadi kasih Kristus bukan inisiator. Kasih kita bukan inisiator. Tapi kasih Bapa itu yang inisiator. Penyebab utama. Kasih Bapa lah penyebab yang utama. Yang mengalir dalam hidup kita semua itu karena begitu besarnya Bapa mengasihi kita. Dan bagaimana saya begitu besar kasih Bapa? Lihatlah kasih yang dilakukan oleh anaknya. Yang mengasihi Bapaknya. Yang menyerahkan nyawanya bagi Bapaknya. Tuhan Yesus mengatakan, sahabat sejati adalah sahabat yang mengasihi dengan sejati. Sahabat yang memberikan nyawanya padanya. Sahabat itu artinya sesama. Jadi sesama itu yang sejati adalah memberikan hidupnya. Dan Tuhan Yesus menyatakan itu. Jadi keterpisahan Kristus menjadi penyebab utama dari Bapa itu. Penyebab utama apa? Kita tidak akan terpisah dari hadirat Allah selama-lamanya. Dan itulah kasih Bapa. Jadi siapa yang membuat kita nggak bisa terpisah? Bukan kasih Kristus, bukan. Tapi kasih Bapa yang rela terpisah dari Kristus. Dan kemudian menanggung dosa kita, menaklukkan dosa kita, dan mengikat kembali tanpa dosa. Yang tidak berdosa itu mengalahkan dosa, memakai semua ketidakberdosaan Kristus, mengikat kita, disatukan dengan Allah. Nah, tanpa itu, kita nggak bisa diikat oleh kasih Kristus. Untuk bisa menerima kasih Bapa. Jalan satu-satunya adalah kasih Kristus. Tapi kasih Kristus bukan penyebab. Tapi kasih Kristus adalah, sudah itu merupakan hasil dari kasih Bapa surgawi. Keterpisahan Kristus itu menjadi kunci kita kemudian bisa bersekutu dengan Allah selama-lamanya. Jadi setiap kali perjamuan kudus, saudara, kita ingat di situ bahwa Tuhan janjikan kamu tidak akan terpisah. Inilah daging-dagingku, darah-darahku. Minumlah, makanlah, dan selamanya kamu tidak terpisah dari aku. Saudara, ini luar biasa sekali. Jadi kematian, maut, semuanya, segala sakit penyakit yang bisa membunuh saya, bisa membuat saya mati, tidak akan memisahkan saya dari kasih Allah. Orang katakan, Pak, kalau bisa kan penyakitnya bisa hilang, didoakan bisa hilang. Bukan itu, saudara. Penyakit itu datang padamu dan membuat kamu kemudian mati, itu tidak akan memisahkan kamu dari kasih Allah. Kenapa? Karena kasih Allah melebihi daripada sakit, maut, dan semuanya. Dan dikatakan di surga, tidak ada itu semua. Dan itu kita dijaminkan. Kita mendapatkan jaminan itu. Kita sebagai manusia waktu sakit, kita bingung. Iya, aduh kita takut. Iya, betul. Tapi saudara-saudara punya iman sedalam-dalamnya. Roh Tuhan itu menjaga iman kita supaya tidak pudar atau padam. Dan disitulah roh Allah itu melalui kasih Bapa itu meletakkan itu, dan kemudian walaupun nyalanya seperti bulu patah terkulai, saudara, itu roh kita, iman kita, itu muncul, pasti akan muncul, dan dijamin oleh Tuhan. Kita bersyukur di sini. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Sini ya. Jadi kematian Kristus, keterpisahan dari Bapa untuk menebus menyelamatkan orang berdosa, dosa manusia, adalah wujud kesatuan persekutuan yang tak terpisahkan lagi dari kita. Dari apa? Dari dosa yang memisahkan kita dari Allah, dan kita diikat dengan kasih Kristus yang kita selama-lamanya bersama dengan Dia. Jadi
kasih Kristus di dalam mengangkut dosa kita, dan kemudian penderitaannya itu membawa kita kemudian diikat oleh Dia, dan menyatukan bersama dengan kasih Kristus. Dan kita bersama dengan Bapa, dan disitulah terjadi satu ketidakterpisahan dari semua hadirat Allah. Maka Tuhan baru mengatakan, Immanuel, Dia menyelamatkan umatmu, dan Dia akan hadir bersama dengan kuasa kasih-Nya. Dia akan menyelamatkan dunia, dan seluruh orang-orang datang pada Dia dan percaya. Saudara, semua dijamin oleh Dia. Akulah Immanuel. Dan itulah kedalaman makna Immanuel. Immanuel. Allah beserta kita di dalam manusia yang sudah tidak terpisahkan lagi. Yang sudah tidak ada maut. Tidak ada dosa yang memisahkan kita dari hadirat Allah. Tidak ada pemberontakan, tidak ada keras hati, tidak ada tekar tengkuk, tidak ada. Dan kamu diberikan manusia baru. Dan disinilah kasih Bapa menjadi alasan utama terpenting yang tertinggi dari seluruh hidup kasih Kristus. Dan hidup kasih kita. Dan hidup semua kasih kita saling mengasihi. Jadi mengapa kita bisa saling mengasihi? Karena kasih bukan berasal dari kita. Kasih berasal dari Bapa. Bukan dari perasaan kita, dari perasaan Bapa. Bukan dari rancangan kita, tapi dari rancangan Bapa. Dan kita bisa saling mengasihi dengan sangat indah sekali. Ya, oke, sebagai penutup. Nah, saudara perhatikan. Kasih Bapa, kasih Kristus, dan kasih kita. Kasih kita, saudara, bukan penyebab semuanya. Bukan merupakan membuat segala alasan itu ada dalam diri saya. Jadi kalau kamu bisa mengasihi Bapa karena mengasihi Allah, karena kamu dikasih oleh Allah. Jadi bukan pada saya. Kristus mengasihi kita bukan karena Kristusnya punya kehendak sendiri, bukan karena Bapa. Kristus taat pada Bapa karena pengorbanannya, maka Dia mendapatkan kekuatan untuk menyelamatkan manusia di dalam kasih Kristus. Allah mengasihi manusia. Kasih Bapa itu nyata dalam wujud kasih Kristus. Jadi dimulai dari mana? Kasih Bapa. Dan dinyatakan dalam kasih Kristus. Dan kemudian disempurnakan dalam seluruh kehidupan kita. Hendaklah kamu saling mengasihi. Nah, di situ kita lihat. Dosa tidak bertata lagi. Kenapa? Karena kasih yang bertata. Dosa tidak bertata. Dan pengampunan semua berasal dari mana? Dari kasih Bapa. Jadi dari awal kita dilahirbarukan, kita direstorasi, kita diubahkan. Paling genesia, dilahirbarukan, saudara, itu adalah diubahkan. Dari kata palin itu diubahkan lagi, sekali lagi, dan diberi lagi kesempatan. Nah, saudara, dan itu merupakan satu kehidupan yang sempurna. Nah, saudara kalau tahu ada minuman mereknya Pristine, tahu ya? Pristine, tahu. Nah, itu apa artinya? Pristine state, keadaan pristine, keadaan sempurna, air yang sempurna. Tidak ada satu, artinya tuh kotorannya nggak ada. Tidak ada satu, ya nodanya nggak ada. Jadi pristine itu artinya sempurna. Itu bagus sekali itu ya, air pristine itu ya. Selama ini kan aqua gitu kan. Tapi beberapa waktu yang lalu, tahun lalu kan keluar air namanya pristine. Apa artinya pristine? Itu hidup yang sempurna, jernih. Atau boleh dikatakan pure, Puritan, pristine. Teologi. Jadi teologi Puritan, teologi Pristine, dan teologi yang murni, yang bersih, yang tidak ada campurannya apapun. Dan itulah yang kita jelaskan hari ini. Apa itu? Kasih Bapa. Nah, kita baru tahu semuanya. Oh, berarti Kristus mengasihi kita pun adalah kasih Bapa yang menggerakkan, mendorong Dia. Jadi kasih Kristus itu sendiri bukan penyebabnya, tapi itu hasilnya. Dan kita menerima semua dengan anugerahnya. Dan kita bersyukur. Kenapa? Karena Bapa mengasihi tanpa pamrih, tanpa melihat segala sesuatu yang dosa-dosa kita. Dia hanya melihat anak yang menanggung dosa kita. Dan kita akan dijadikan manusia yang pristine. Iman kita pristine, kasih kita pristine. Dan seluruh hidup kita itu pristine, murni, jernih, sempurna. Dan itulah kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu hari ini. Kami bersyukur karena kami menerima satu kasih yang jernih, murni, yang berawal, bermula dari kasih Bapa, yang menggerakkan kasih anak, yang memberikan kepada kami anugerah bisa menerima kasih anak, sehingga kami bisa mengasihi sesama kami. Kami berada dalam kondisi yang pristine, jernih, murni, dan sempurna di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan.
karena Engkau yang memberikan jaminan ini. Kami bersyukur untuk iman kami yang kami mendapatkan, kami hidup dalam hidup yang baru, manusia yang pristine. Tuhan, kami bersyukur hari ini. Kami bersyukur karena kami mendapatkan jaminan, dan kami berdoa Tuhan, biarlah dengan kasih-Mu, dengan kerendahan seluruh daripada karya-Mu pada manusia, kesempatan yang indah. Pakailah setiap kami untuk menyatakan pristine kami kepada dunia ini, sehingga kasih Allah itu begitu nyata kepada lingkungan kami. Dan pakailah kami, orang-orang di sekeliling Engkau Tuhan, supaya kami saling mengasihi satu sama lain. Dan itulah kondisi yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Amin. Terima kasih.